Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga saat ini ya selalu dalam keadaan baik, sehat, dimudahkan rezeki dan dimudahkan pula segala urusan. Amin ya robbal alamin. Dan bila ada teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya dengan kesembuhan yang sempurna agar bisa aktivitas kembali seperti biasanya. Di pagi ini teman ya, tepatnya di hari Ahad tanggal 12 Maret 2023. Dan yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman yang di depan saya ini adalah ini jambu merah ya teman. Ini masih ukuran kecil yang waktunya sudah untuk dibungkus, ini untuk diberongkos. Ini jambu merah teman ya, tapi kalau kita lihat dari bentuknya ini macam kristal putih teman ya, karena ada gelombang, nah. Dan ini adalah tanaman saya yang ada di polybag ya teman, hasil cangkokan saya. Dan untuk yang pohon yang sudah mengeluarkan buah ini ya, ini usianya sekitar 5 bulan teman. 5 bulan dari turun cangkok. Jadi alhamdulillah sudah bisa belajar berbuah. Walaupun seharusnya kalau kita nggak sayang ya teman, ini harusnya nggak kita buahkan dulu ya, melihat ukuran tangkai ini masih terlalu kecil untuk dibuahkan. Namun karena ada biasanya pelanggan itu yang beli itu senang kalau melihat bibit itu ada buahnya seperti ini. Jadi nggak semua teman ya, di sebagian bibit yang saya punya itu memang ada yang sudah ada pentilnya untuk menarik. Dan memang menarik ya kalau kita beli bibit terus ada pentilnya seperti ini. Jadi ukuran dahannya ini masih gede dari kelingking saya ya, separuh dari kelingking. Ini sudah berbuah 2 di satu dahan yang ini. Ini insya Allah jadi teman, asal diperhatikan penyiraman dan pemupukan. Karena di saat batang sekecil ini terus kita paksa untuk berbuah, itu berarti kita harus memberikan asupan nutrisi yang cukup ya, dan bisa dilebihi lah dari cukup kita nutrisi yang kita kasihkan sama tanaman yang batangnya masih kecil kemudian sudah mengeluarkan buah. Jadi sederhananya kita ngasih makanan yang lebih dari porsi biasanya. Dan untuk pemupukan teman ya, ini sampai mulai dari saya
pindah ya, turun cangkok, kemudian saya pindah ke polybag ukuran sedang. Ini saya hanya ngasih pupuk tabur aja ya, NPK. Kemudian sudah waktu NPK ya, sudah waktu terlihat keluar tunas baru terus membawa calon bunga seperti ya ini ya, ini udah gede. Yang masih kelihatan kecil sekali itu baru saya aplikasi dengan pupuk MKP Pak Tani ya teman. Jadi sebenarnya kalau dari hasil cangkok ya, seperti pohon di depan saya ini, memang keunggulannya dari cangkok itu lebih cepat ya teman berbuah. Kalau untuk perbandingan dengan okulasi ya, karena cangkok lebih cepat berbuah itu sebagaimana induknya. Jadi bagi teman-teman yang mau memilih beli bibit, kalau ingin cepat merasakan buahnya ya pilih yang dari hasil cangkok. Namun ada lebih dan ada kekurangannya teman ya, kalau kita bandingkan cangkok dengan hasil cangkok dengan okulasi ya. Kalau hasil cangkok seperti ini, apalagi ditanam di planter bag atau pot ya, misalkan polybag, itu harus kita punya perhatian lebih ya teman, memperhatikan pupuk, media tanam, agar pertumbuhannya bisa maksimal untuk cangkok. Namun kalau dari segi kekuatan ya, kekuatan akar, kekokohan, itu yang dari hasil okulasi memang lebih unggul teman ya, karena yang dari hasil okulasi itu mempunyai akar tunggang ya, jadi lebih kuat, lebih kokoh. Misalkan kita punya tanaman hasil okulasi terus kita tanam dengan sistem grounding teman ya, kalau sudah ukuran selengan itu mungkin kita panjat aja dia nggak rubuh teman ya. Tapi kalau untuk hasil cangkok, ukuran batangnya masih segede lengan orang dewasa, kita panjat ya mungkin bisa roboh teman ya, itu kemungkinan. Yaitu apapun pilihan teman-teman ya, mau okulasi mau yang cangkok, itu dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan teman ya. Yang jelas walaupun dari hasil cangkok, kalau kita nggak perhatian merawatnya, tentu hasilnya juga nggak maksimal. Walaupun dari hasil okulasi, kalau kita perhatiannya lebih ya, insya Allah dari hasil okulasi pun nanti bisa produktif teman ya. Kalau menurut saya sih dua-duanya bagus teman, tinggal perawatan kita aja, dari kitanya sendiri ya, yang untuk menjaga, merawat, memperhatikan tanaman. Dan insya Allah walaupun dari hasil okulasi maupun cangkok, dua-duanya akan maksimal hasilnya. Itu kalau menurut saya teman ya. Dan di atas pentil ini teman ya, di atas pentil ini kalau kita lihat, nah ini tumbuh 2 cabang teman ya. Nah, tumbuh 2 cabang.
Dan setiap ranting, nah ini sudah nampak mengeluarkan bakal calon bunga ya teman. Nah ini ranting satunya, kemudian ranting yang di sebelahnya ini pun sama, ada mengeluarkan calon bunga teman ya. Ini. Dan ini bisa, kalau kita mau jadikan ya, mau tetap kita biarkan, nggak kita buang agar jadi buah yang bisa dipanen, ya itu tadi teman, kembali perhatikan pemupukannya ya, nutrisinya jangan sampai kekurangan nutrisi. Diperhatikan penyiraman rutin. Kalau cuaca panas itu mungkin bisa 2 kali, pagi dan sore teman ya. Kalau cuaca mendung, sekali disiram pun insya Allah nggak ada masalah. Ya demikian teman ya, review saya ya mengenai jambu kristal merah ya, ataupun kristal putih sama ya, yang masih ada di polybag. Nah ini bisa dimasukkan dalam golongan tambulapot ya teman, sebelum ditanam atau ditanam grounding, atau kalau nanti dipindah berarti ini ya tetap tambulapot, mungkin dipindah ke ukuran polybag ke planter bag ya yang lebih besar. Demikian teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Ini sedikit berbagi pengalaman ya, tentang penanganan turun cangkok, kemudian kita pindah ke polybag. Dan diantara bibit-bibit itu pastinya ada yang nongol memunculkan buah ya. Bagaimana penanganannya ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Terima kasih teman, salam dari saya. Semoga teman-teman sukses selalu, sehat selalu, murah rezeki, dan dimudahkan semua urusan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.